Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan kembali merenungkan bersama-sama sebuah perenungan firman Tuhan yang diambil daripada kitab 1 Timotius. Jemaat Tuhan, beberapa minggu sebelumnya kita sudah belajar bagaimana Rasul Paulus memberikan petunjuk nasihat yang harus dilakukan oleh Timotius untuk bisa menangani masalah mengenai pengajar-pengajar sesat. Berpindah daripada topik menangani para pengajar sesat, Paulus kemudian memberikan sebuah nasihat dan petunjuk supaya Timotius bisa memiliki sebuah kehidupan sosial yang baik terhadap para jemaat yang ada di sana. Saya percaya bahwa apa yang akan kita pelajari hari ini itu bisa kita aplikasikan juga dalam kehidupan kita sebagaimana kita berjemaat atau menjadi bagian daripada tubuh Kristus bersama jemaat yang lain. Kita akan melihat, membaca apa yang menjadi petunjuk Rasul Paulus kepada Timotius, kepada mereka laki-laki yang lebih tua maupun yang lebih muda, dan juga kepada perempuan baik yang lebih tua ataupun bagi perempuan yang lebih muda. Kita baca bersama di 1 Timotius pasal yang kelima, ayat 1-2 dikatakan seperti ini. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibumu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Dengan jelas kita bisa tahu bahwa Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk datang ke gereja di Filipi itu bukan sebagai seseorang yang memiliki kuasa untuk menghakimi atau seseorang kuasa untuk bisa menyalah-nyalahkan. Dan secara spesifik tadi mungkin memang untuk dalam kategori menegur. Tetapi yang mau kita lihat di sini adalah Rasul Paulus meminta Timotius untuk bisa memiliki hubungan dengan para jemaat yang ada. Rasul Paulus mengharapkan Timotius datang sebagai bagian daripada keluarga rohani di gereja tersebut. Dia harus bisa memahami, mengerti, mendekati, baik saat mereka melakukan hal yang baik, bahkan secara khusus ketika mereka melakukan kesalahan. Harus ada hubungan antara Timotius dengan seluruh jemaat yang ada. Siapapun itu, tidak terkecuali umur dan jenis kelaminnya. Nah, hari ini apa yang bisa kita pelajari? Jemaat Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan Timotius bahwa jemaat itu adalah keluarga rohani bagi Timotius. Pertanyaan buat kita semua, apakah gereja buat Anda? Ataukah gereja sebagai sebuah perkumpulan orang Kristen biasa yang hadir pada hari Minggu lalu pulang dan menyelesaikan ibadah yang sudah dijalani tadi? Apakah gereja hanya sebagai sebuah komunitas di mana Anda bertemu sekali seminggu dan tidak bertemu lagi di hari-hari yang lain? Kita belajar dari Rasul Paulus bahwa gereja adalah keluarga rohani kita. Kita harus terhubung dengan semua jemaat yang lain, baik mereka yang laki-laki maupun yang perempuan, baik mereka yang lebih tua atau yang lebih muda dengan kita. Kita harus menginvestasikan hidup kita juga, bukan hanya kepada Tuhan dalam ibadah tersebut, tetapi juga dalam sebuah persekutuan di mana kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Jika ada yang salah atau kurang daripada anggota jemaat yang lain, jangan kritisi mereka untuk menjatuhkan atau untuk menghakimi, melainkan datang, dekati, bangun hubungan, dan berjalan bersama-sama sampai orang tersebut bisa menjadi lebih baik. Saya percaya ketika kita saling mengasihi, orang yang kita kasihi itu akan bisa berdiri dengan tegak. Orang yang kita kasih itu akan bisa lebih kuat sehingga dia bisa mengalami pemulihan
dan melihat Kristus dari setiap kasih yang kita bagikan kepada mereka. Saya tutup dengan satu ayat yang mengatakan seperti ini di Roma 12 ayat 10 dan 13. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Saya berdoa kita tidak hanya datang ke gereja sekali seminggu untuk berjumpa dengan Tuhan, tetapi kita juga datang ke gereja untuk bisa saling mengasihi, membangun hubungan sebagai satu keluarga rohani. Mari kita berdoa. Kami meminta kepada Tuhan yang hidup itu, memberikan kasih yang murni kepada kami semua, supaya kami bisa memiliki pengertian yang benar, memiliki hubungan dengan setiap anggota jemaat yang lain sebagai satu keluarga rohani. Ampuni jika selama ini kami hanya fokus kepada Tuhan dalam sebuah ibadah. Ternyata kami juga harus didorong untuk membangun sebuah keluarga rohani di gereja kami ya Tuhan. Untuk bisa saling mengasihi, saling menerima, saling menghormati. Karena Kristus terlebih dahulu mengasihi kami, maka kami perlu juga saling mengasihi sebagai satu keluarga rohani. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk memancarkan kasih-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, gereja adalah keluarga rohani. Mari kita saling mengasihi, saling menerima, dan saling menghormati. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.